Shalom, salam sejahtera. Semoga kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Kembali bersama dengan saya, Kohelet Indonesia, kita akan membahas tentang seri 30 ucapan orang bijak. Nah, ini ucapan yang pertama yang akan kita bahas, yaitu terkait penindasan orang lemah. Meskipun di sini saya beri judul sendiri, di sini dituliskan nilai Kristen yang terutama. Kalau saudara ingat di video yang sebelumnya, yaitu pendahuluan 30 ucapan orang bijak, saya sempat membahas bagian pertama dari ucapan orang bijak adalah tentang bagaimana seorang awam bisa masuk ke dalam istana raja. Nah, di situ kita memerlukan 4 nilai utama yang seorang harus miliki supaya ia layak untuk masuk ke dalam istana raja. Secara singkat, yang pertama adalah orang itu tidak boleh menindas orang yang lebih lemah. Lalu yang kedua, orang itu harus memiliki pergaulan yang baik. Yang ketiga, yaitu orang itu tidak boleh dililit hutang. Dan yang keempat, yang terakhir adalah orang itu harus menghormati tradisi. Nah, jadi sekarang kita membahas yang pertama, terkait masalah penindasan orang lemah. Nah, jadi kita mulai saja. Bagian yang pertama, nilai Kristen yang terutama. Sebelumnya saya ingin tanya kepada saudara, menurut saudara, kira-kira nilai Kristen apa yang terutama? Apa yang diajarkan kekristenan sebagai nilai yang paling utama? Tentu ada banyak nilai yang baik ya. Mungkin bisa ada yang menyebut, oh takut akan Tuhan. Ada lagi yang mungkin bisa bilang, oh kerendahan hati, kesetiaan, beriman. Tapi saya rasa banyak dari orang Kristen, termasuk saudara, yang mungkin menebak dengan benar bahwa nilai yang terutama adalah kasih. Nah, ini kita bisa lihat, ayatnya dari 1 Korintus 13 ayat 13 ya. Saudara bisa membaca di screen langsung, tapi saya sarankan untuk melihat dalam Alkitab dan membacanya secara langsung. Saya sendiri juga membawa Alkitab, nah ini akan saya baca ya. Jadi pertama saya buka dulu. Itu ada di 1 Korintus pasal yang 13, ayatnya 13. Sebenarnya dari pasal 13 saja, Paulus sudah banyak membahas tentang kasih. Cuma ayat yang ke-13 itu yang khusus langsung bilang, kasih adalah yang terutama. Nah, ini menarik ya, karena memang Yesus itu banyak berbicara tentang kasih. Paulus juga ya, maka dibilang kasih itu adalah fulfillment of the law atau, pemenuhan dari hukum Taurat. Jadi semua itu bisa dirangkum, hukum Taurat dan nabi-nabi bisa dirangkum menjadi kasih, kasih kepada sama manusia. Bahkan 10 hukum Taurat pun bisa dirangkum sebagai kasih. Nah, kita baca 1 Korintus pasal 13 ayat 13. Saya bacakan ya. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Jadi kasih adalah nilai yang paling utama bagi orang Kristen, yang harus ditumbuhkan ya. Nah, cuma menariknya kasih itu adalah suatu konsep yang sangat luas. Bagaimana saudara bisa mengerti arti kasih atau bagaimana mengaplikasikan kasih? Bentuknya seperti apa? Penjabarannya seperti apa? Tentu ada sangat banyak. Nah, saya ingin membahas yang lebih dasar atau yang paling dasar dari bentuk kasih. Nah, ini bisa kita lihat dari 1 Yohanes 3 ayat 17 sampai 18. Di sini Yohanes berbicara tentang kasih yang paling sederhana. Ya, kita buka Alkitab kita, di 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 17, sampai ke 18. Nah, kita akan banyak membuka Alkitab. Ini sesi ini mungkin bisa sampai sejam ya. Jadi, saya sarankan, bawa Alkitabnya karena akan banyak sekali ayat-ayat yang kita baca pada, sesi ini. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 17 sampai 18. Di sini perkataan Yohanes ya. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Jadi kasih itu harus dihidupkan ya. Ayat berikutnya, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Nah, jadi kalau dibaca di sini di ayat 17 khususnya ya. Jadi kalau kita punya harta, terus melihat saudara yang menderita atau kekurangan, itu harus kita tolong. Jadi sebenarnya kasih itu yang paling sempurna atau menjadi sempurna ketika diamalkan kepada orang yang lemah, kepada orang yang membutuhkan. Berbeda ya kalau kita memberi sesuatu kepada orang kaya atau kita memberi sesuatu kepada orang yang kekurangan. Nah, kasih yang paling utama adalah membantu orang yang lemah atau kekurangan. Nah, bahkan dari 1 Korintus 13 dan juga dari 1 Yohanes 3 yang kita baca tadi, kata kasih yang digunakan adalah agape. Itu dalam bahasa Yunaninya agape. Nah, bahkan kalau dalam terjemahan bahasa Inggrisnya untuk kata agape ini, khususnya dalam King James Version, bahkan itu diterjemahkan sebagai charity. Nah, charity maksudnya apa? Itu adalah
kasih kepada orang yang tidak mampu, kepada orang yang kekurangan, kepada orang lemah. Jadi jelas itu semua ya, bahwa kasih kepada orang lemah. Nah, tapi kalau kasih kepada orang lemah itu tidak mesti hanya memberi saja. Bagaimana kalau saya tidak punya apa-apa? Nah, ucapan orang bijak yang pertama ini membahas ini, yaitu adalah andaikan kita tidak mempunyai apa-apa, setidaknya kita jangan menindas orang yang lebih lemah itu. Nah, oke, kita coba baca ya, kita ke ucapan yang pertama tadi ya. Kalau ingat, jadi ucapan orang bijak itu ada di Amsal pasal 22 ayat 17 sampai 24 sampai 22. Tapi bagian depannya itu pendahuluan. Ucapan orang bijak yang pertama sendiri dimulai di pasal 22 ayat 22 sampai 23. Nah, kita buka Alkitabnya ya. Saudara bisa lihat di screen juga, tapi saya sekali lagi menyarankan kepada saudara untuk membuka Alkitabnya secara langsung. Nah, jadi ucapan pertama orang bijak. Nah, Amsal 22 ayat 22 sampai 23. Saya bacakan ya. Janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Jadi, jangan menindas orang lemah karena dia lemah. Ini maksudnya apa? Jadi, jangan memanfaatkan kelemahan orang lain. Siapa sih contoh orang lemah? Khususnya pada zaman sekarang, biasanya kalau kita kerja di suatu perusahaan, orang lemah adalah bawahan kita. Atau mungkin bisa juga office boy, atau pembantu. Bahkan bisa juga anak-anak kita bisa tergolong sebagai orang lemah. Karena ada relasi power yang berbeda ya, kita lebih berkuasa dari anak kita. Atau bisa juga orang yang lebih lemah itu adalah orang tua kita yang sudah lanjut usia. Nah, kita tidak boleh menindas mereka, karena mereka tidak mampu melawan. Jadi jangan memanfaatkan kelemahan mereka, itu tidak baik. Misalnya seorang di perusahaan punya bisnis, "Oh, banyak yang mau kerja sama saya, gajinya saya tekan saja serendah mungkin, bahkan sampai tidak layak." Nah, itu berarti apa? Memanfaatkan kelemahan orang lain. Sesungguhnya saya katakan di sini ya, orang yang memanfaatkan kelemahan orang lain untuk menindasnya tidak layak menyebut dirinya sebagai orang Kristen. Ini adalah suatu hal yang tidak baik. Ini kita bisa baca dari Ulangan 15 ayat 7 sampai 11. Bagaimana Tuhan melihat orang yang menindas orang lemah. Nah, kita buka Alkitab kita di kitab Ulangan. Jadi banyak sekali ayatnya, sudah saya bilang. Jadi jangan kaget karena masih banyak lagi. Ulangan 15 ayat 7 sampai 11. Saya bacakan di sini ya. Jika sekiranya ada di antaramu seorang miskin, salah seorang saudaramu di dalam satu tempatmu di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau menegarkan hati ataupun menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu. Tetapi engkau harus membuka tangan lebar-lebar baginya dan memberi pinjaman kepadanya dengan limpahnya. Cukup untuk keperluannya seberapa ia perlukan. Hati-hatilah, nah yang paling penting, hati-hatilah supaya jangan timbul di dalam hatimu pikiran bersila. Demikian. Oh, sudah dekat tahun ketujuh, tahun penghapusan hutang. Dan engkau menjadi kesal terhadap saudaramu yang miskin itu dan engkau tidak memberikan apa-apa kepadanya. Maka ia berseru kepada Tuhan tentang engkau. Bahaya ya. Ia berseru kepada Tuhan tentang engkau dan hal itu menjadi dosa bagimu. Nah, jadi ini ada terkait masalah, tahun jubili juga dan juga tahun ketujuh, tapi, di luar konteks yang secara langsungnya, tapi pada dasarnya tetap sama. Jadi adalah kita harus membantu orang yang kekurangan. Kalau kita tidak membantu orang yang kekurangan, hati-hati. Jangan sampai ia berseru kepada Tuhan dan itu diperhitungkan menjadi dosa bagi saudara. Jadi apabila saudara menindas orang lemah, hati-hati saja ketika ia akhirnya mengumpat, atau meminta tolong kepada Tuhan, saudara akan dimintakan pertanggungjawabannya. Ya. Nah, kita lanjut dulu ya. Jadi mereka tuh berseru kepada Tuhan. Tapi di sini saya ingin menambahkan dulu tentang Amsal-Amsal Salomo. Karena Amsal-Amsal Salomo itu yang memperjelas ucapan orang bijak. Ini juga sudah saya bahas di video saya yang sebelumnya. Nanti bisa mungkin lihat di link-nya ya, tentang bagaimana Amsal-Amsal Salomo itu bisa membantu menjelaskan ucapan orang bijak. Sebenarnya ada panjang dan harus dirangkai, tapi di sini saya hanya kutip 2 saja ya, dari Amsal 21 ayat 13 sampai pasal 14 ayat 21. Nah, karena ini dirangkai, langsung baca dari screen aja nggak apa-apa, tapi nanti kalau mau dicek, bisa juga dicek di Alkitab ya. Saya bacakan. Siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah, ia tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Siapa menghina sesamanya, berbuat dosa, tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Jadi di sini ada 2 poin yang menarik dan sangat menyambung.
Jadi kalau ada orang, lemah atau kekurangan meminta tolong berseru pada kita, kalau kita nggak membantu, seruan kita suatu hari nanti juga tidak akan didengarkan, baik oleh orang lain ataupun oleh Tuhan. Dan poin kedua yang juga sangat penting adalah, kalau kita menghina sesama, itu berbuat dosa tadi ya. Menghina dalam arti ketika ada yang minta tolong, tapi kita enyahkan gitu. Itu juga bagian dari berbuat dosa yang tadi kita sebut di, bagian sebelumnya. Nah, tapi di sini bilang, "Tetapi bahagialah orang yang menabuh belas kasihan kepada orang yang menderita." Nah, kenapa berbahagia? Di sini kita bisa baca tulisan dari Daud di Mazmur pasal yang 41 ayat 1 sampai 2 dan seterusnya sebenarnya. Nanti saya bacakan. Kita buka dulu Mazmur pasal 41 ya. Kenapa berbahagia orang yang membantu orang yang lemah, miskin, membutuhkan. Nah, ini sangat dijelaskan oleh Mazmur, oleh Daud. Jadi ternyata Salomo ini banyak belajar dari ayahnya juga ya. Nah, saya buka Alkitabnya di sini, saudara juga buka Alkitab saudara di rumah. Mazmur 41 ayat 1. Saya bacakan sampai ayat 4. Untuk pimpinan biduan, Mazmur Daud. Berbahagialah, nah ya berbahagia kan. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya. Sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau tak akan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di panjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya, kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Jadi orang yang betul-betul mendengar cerita orang lemah dan membantunya, menurut Daud ini berbahagia. Karena orang yang demikian, yang membantu orang lemah, itu diperhatikan oleh Tuhan. Sehingga dia berbahagia. Dan andaikan sakit, juga akan disembuhkan. Luar biasa sekali. Nah, yang berbahagia bahkan bukan cuma untuk orang-orang yang membantu orang lemah atau orang miskin. Bahkan Yesus di Lukas pasal 6 ayat ke-20 mengatakan, berbahagialah engkau yang miskin. Jadi orang lemah itu sebenarnya di satu sisi seolah orang yang, apa ya, yang dihindari atau yang tidak disukai gitu ya. Tapi di satu sisi dari Alkitab mencatat sebagai orang yang bahagia dan orang yang menolong mereka juga ikut berbahagia. Nah, kita baca dalam Amsal 22 ayat 2. Nah, ini sekarang kita ngomong terkait, seruan orang, lemah ya, atau orang miskin, atau orang membutuhkan. Di sini kita bisa membahas terkait seruan mereka. Nah, ini cukup penting juga untuk kita baca. Amsal 22 ayat 2. Nah, ini alasan kenapa Tuhan mendengarkan, seruan orang miskin ya. Orang kaya dan orang miskin bertemu, yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Jadi karena Tuhan yang membuat orang kaya dan juga orang miskin. Jadi Tuhan tidak hanya mempedulikan yang kaya. Jadi salah kalau kita mengira, oh orang kaya itu karena diberkati Tuhan, sedangkan yang miskin itu tidak. Enggak, di sini dibilang sama saja orang kaya, orang miskin. Karena Tuhan adalah yang menciptakan mereka, sehingga Tuhan mempedulikan mereka, apalagi kalau mereka berseru minta tolong. Itu bisa kita lihat, studi kasusnya misalnya dari Keluaran 3 ayat 7. Nah, ini adalah tentang apa? Ketika bangsa Israel ada di Mesir, diperbudak, nah saat itulah mereka menjadi orang lemah, orang yang membutuhkan, orang yang ditindas. Dan ternyata apa? Apakah mereka diingat Tuhan atau tidak? Diingat Tuhan. Kita baca Keluaran pasal 3 ayat yang ke-7. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka." Jadi Tuhan itu adalah apa? Tuhan yang menciptakan telinga, tentu Dia mendengar. Apalagi apabila umatnya berseru minta tolong. Nah, sekarang kan Tuhan itu mendengar seruan orang minta tolong. Bagaimana dengan kita? Nah, tadi kan udah dibilang kita jangan menindas orang lemah, tapi kita juga harus aktif. Apabila ada yang berseru minta tolong, kita harus membantunya. Karena kalau kita tidak mendengar seruan orang lemah, kita akan, mendapatkan akhir yang buruk. Ini ada banyak contohnya di Alkitab. Di sini saya kasih satu, misalnya saudara bisa lihat di layar, itu gambarnya tentang siapa, karena itu gambarnya tentang Daud dan, Abigail ya. Cuma versi agak-agak modern, karena mungkin zaman dulu nggak seperti itu persisnya. Nah, ini hanya suatu lukisan saja. Itu ada kisahnya di 1 Samuel ayat 25, tapi kisah yang mau saya ngomong bukan tentang Abigail, tapi tentang Nabal. Nah, pada saat itu Daud itu menjadi seorang pelarian. Dia dikejar oleh Saul yang iri kepadanya ya. Nah, lalu Daud lari lari lari, sampai akhirnya dia meminta tolong kepada Nabal. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabal? Padahal Daud sudah baik ya, membantu gembala-gembala dari Nabal. Tapi Nabal justru apa? Ketika Daud datang mengirimkan utusan untuk minta tolong, "Tolong dong bagi, kami makanan," gitu kan.
Nah, justru dia malah apa? Apa yang dilakukan Nabal? Dia tidak peduli akan teriakan minta tolong itu. Bahkan justru apa? Menghina-hina Daud. Siapa itu Daud? Udah banyak, sekarang itu orang yang lari dari tuannya. Jadi menghina-hina Daud ya, sehingga Daud menjadi marah dan singkat cerita, kita nggak bisa, semua ceritanya langsung ya, nanti kepanjangan. Tapi singkat cerita akhirnya Tuhan menghukum Nabal. Dikatakan apa? Hati Nabal menjadi batu, lalu kemudian dia akhir yang buruk ya. Bukan cuma Nabal ya, ada banyak cerita lain, di Alkitab tentang orang yang ditindas dan penindasnya itu akhirnya celaka. Contohnya bisa juga cerita Ahab ya, kalau tahu ceritanya Ahab dan Yezebel, mereka, mengambil kebun dari Nabot, ya, kebun anggur Nabot. Lalu ujung-ujungnya apa? Ahab akhirnya buruk, Yezebel juga akhirnya buruk, yang dibilang darahnya dijilat anjing. Nah, itu kan di perjanjian lama ada banyak. Bagaimana dengan perjanjian baru? Kita bisa melihat dari kisah atau perumpamaan Yesus. Nah, perumpamaan Yesus ini bisa kita baca dari Matius 18 ayat 21 sampai 35. Nah, saudara bisa menebak dari gambarnya ya, ini tentang apa nih? Ada raja di situ, sepertinya ada siapa? Ada pelayan. Nah, kita lihat aja ini tentang apa. Matius pasalnya yang ke-18. Saudara buka Alkitabnya bersama dengan saya. Ayat 21 sampai 35. Nah, ini mungkin kepanjangan ya, tapi ini ceritanya adalah perumpamaan tentang pengampunan. Jadi intinya sebenarnya begini, saya mungkin ringkas ceritanya saja, nggak usah dibaca seluruhnya. Jadi ada seorang hamba yang memiliki hutang 1.000 talenta kepada tuannya, yang adalah raja. Nah ini by the way, ini perumpamaan tentang kerajaan surga ya, ini penting. Perumpamaan tentang kerajaan surga adalah seperti ada seorang raja yang memiliki hamba, hambanya berhutang 1.000 talenta. Lalu dibilang, bayar dong itu hutangnya. Lalu hambanya bilang, oh saya nggak mampu, bersabarlah, tolong ampuni saya, have mercy on me, gitu kan. Nah akhirnya rajanya sangat baik ya, dibilang, oh baiklah, ya sudah, tidak apa, saya hapuskan hutangmu. Hebat ya, itulah Tuhan kita. Nah tapi yang menarik dari ceritanya adalah kelanjutan dari cerita itu. Nah, kita baca di ayat yang ke-28 ya, Matius 18 ayat ke-28. Tetapi ketika hamba itu keluar, hamba yang habis diampuni hutang 1.000 talentanya ya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Jadi menarik ya, sang hamba yang hutang 1.000 talenta udah diampuni hutangnya, tapi sekarang ada orang yang hutang sama dia hanya 100 dinar saja, jauh lebih kecil, jauh lebih kecil, dia tidak mengampuni. Padahal itu udah minta tolong dia, udah minta tolong ampuni, tolong bersabar gitu kan. Nah, akibatnya apa? Kita baca di ayat 31. Melihat itu, kawan-kawan yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Ayat 32, raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Lalu perkataan Yesus, maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Nah, ini artinya apa? Jadi seorang hamba yang tidak mendengar jeritan orang lemah, tidak bersabar kepada mereka, tidak layak menjadi hamba di kerajaan. Atau lebih tepatnya tidak layak bekerja di kerajaan surga. Nah, itulah yang terjadi bagi orang yang menindas orang lemah. Seseorang yang menindas orang lemah tidak layak untuk dipekerjakan. Baik di kerajaan surga atau bahkan dalam kehidupan sehari itu di perusahaan. Nah, ini penting ya. Jadi kalau saudara punya perusahaan, itu salah satu kriteria saudara bisa lihat apakah orang itu memperlakukan orang lain dengan baik atau tidak, khususnya orang yang lebih lemah ya. Jadi dalam dasar dalam menilai karakter seseorang, seseorang dapat dinilai dari kelakuannya kepada orang yang lebih lemah daripadanya. Nah, itu tuh kalau mau melihat atau menilai karakter seseorang. Bagaimana ketika orang itu menanggapi orang-orang yang lebih lemah. Misalnya bagaimana dia memperlakukan office boy, atau memperlakukan orang miskin, peminta-minta, pemulung, atau siapa yang di jalan yang kekurangan. Bagaimana kelakuannya? Apakah ia sombong atau justru membantu? Kelakuan yang baik itulah yang dibutuhkan.
Sebab orang yang menindas orang lemah tidak layak dipercayakan dengan kekuasaan. Bayangkan lagi situasinya kerajaan atau mungkin modernnya perusahaan atau, pegawai jadi pegawai negeri gitu ya. Tapi seorang yang menindas sesamanya ketika dia masih seorang awam, bagaimana bisa dia dipercayakan dengan kekuasaan sebagai pegawai kerajaan atau sebagai polisi misalnya. Tanpa dia punya kekuasaan saja dia sudah menindas, apalagi kalau dia sudah punya kekuasaan, menindasnya dia semakin menjadi-jadi. Jadi orang seperti itu tidak layak untuk diberikan kekuasaan. Kenapa? Kita bisa lihat dari perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Saya tidak akan, baca ceritanya, sepenuhnya, langsung ke konklusinya aja. Itu ada di Lukas 16 ayat 10 ya. Ini sebenarnya mungkin saudara juga sudah tahu, tidak usah kita ke ayat ini, tapi nggak apa-apa, karena kita harus rajin membaca Alkitab dan merenungkannya. Ingat ya, Lukas pasal yang ke-16. Saudara buka bersama saya, ayat yang ke-10. Di sini dikatakan, "Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar." Jadi ketika seorang masih awam dan dia sudah menindas, berarti apa? Itu dalam perkara kecil aja dia udah tidak bisa dipercaya, sudah menindas orang lain. Jadi tidak mungkin orang seperti itu bisa dipercaya dengan perkara yang besar. Nah, oke kita lanjut ya. Jadi kita lihat sebaliknya, bagaimana sekarang apabila kita betul-betul, membantu orang yang, kesusahan, orang yang teriak minta tolong, orang-orang lemah di sekitar kita. Di sini dikatakan dalam Amsal Salomo, ini AAS 1 itu Amsal-Amsal Salomo yang maksudnya, yang dirangkai untuk menjelaskan ucapan satu. Kita bisa lihat di Amsal 19 ayat 17 dikatakan, "Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu." Jadi kalau kita berbuat baik kepada orang lemah atau yang membutuhkan, sesungguhnya kita sedang memiutangi Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu jadi berhutang kepada kita dan akan membalasnya. Oh, luar biasa apabila Tuhan membalas, kebaikan kita ya, itu sangat luar biasa. Kita bisa lihat juga contohnya dalam kasus perumpamaan yang lain. Perumpamaan Yesus tentang penghakiman terakhir. Ini ada di Matius 25 ayat 31 sampai 46. Nah, kita sama-sama baca ya. Ini juga perumpamaan tentang kerajaan surga. Jadi mesti ingat, saya selalu bilang 4 ucapan pertama adalah nilai-nilai dasar yang harus ditumbuhkan supaya kita bisa bekerja di istana raja. Nah, kita buka Matius 25, saudara buka bersama saya. Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Wah, ini agak panjang ya. Tapi intinya adalah ini, cerita tentang mungkin saya ringkas saja, biar kita cepat. Intinya ini perumpamaannya adalah tentang kerajaan surga, di mana, sang raja nanti akan menghakimi hamba-hambanya. Nah, ini dalam perumpamaannya jelas bahwa rajanya adalah Tuhan yang akan menghakimi. Jadi ada hamba-hamba yang dibilang, "Oke, bagus, silakan masuk." Ada yang hamba yang nggak masuk. Nah, dikatakannya seperti ini ya, kita bisa, baca. Mmm, kita baca dari ayat 34 aja, nggak apa kita baca banyak ya. Pasal 25 ayat 34. "Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, 'Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan.'" Nah, "Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Menarik ya. Jadi sang raja berkata seperti itu, "Ah, iya kamu silakan masuk ke dalam kerajaanku, karena kamu telah memberi aku pakaian, telah memberi aku makan ketika aku lapar," dan seterusnya tadi. Lalu orang-orang yang bingung kan, "Kapan kami lakukan itu?"
Katakan oleh sang raja, ketika engkau melakukannya kepada orang-orang yang paling hina. Jadi apabila ada pengemis, ada orang yang kelaparan yang membutuhkan, ketika saudara membantu mereka, sesungguhnya saudara sedang membantu Tuhan. Atau di Amsal tadi dibilang membintangi Tuhan. Kenapa? Karena kita bisa baca di Kejadian 1 ayat 27 misalnya, di situ dikatakan Tuhan itu menciptakan manusia berdasarkan gambarnya, gambar dan rupanya. In his image, in the image of God. Jadi manusia itu adalah image of God. Jadi ketika kita melakukan sesuatu kepada sesama manusia, bisa dikatakan kita melakukannya juga untuk Tuhan. Nah, dalam Amsal yang lain, kita bisa baca Amsal 14 ayat 31. Nah, jadi ayatnya kita banyak baca ya. Ada beberapa yang saya skip, tapi yang ini yang bagus-bagus kita baca saja. Amsal 14 ayat 31. Saya bacakan. Siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya. Tetapi siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Ya, kata kuncinya apa? Menindas orang yang lemah, menghina penciptanya. Kalau kita menindas orang lemah itu kan juga diciptakan oleh Tuhan dan dalam gambar Tuhan. Jadi apa yang kita lakukan kepada dia, kepada orang lemah, sesungguhnya kita melakukannya kepada Tuhan. Dan dikatakan siapa yang layak masuk ke dalam kerajaan, yaitu mereka yang memberi Tuhan makan. Atau dalam bentuk apa? Memberi orang yang kelaparan makan. Memberi orang yang tidak berpakaian, pakaian. Yang mengunjungi orang sakit. Dan orang yang ada di dalam penjara. Luar biasa ya. Jadi itulah bagaimana cara masuk ke dalam lingkungan kerajaan. Nah, ini ada lagi isu yang terakhir ya. Jadi bukan masalah hanya memberi dan menolong. Tapi ini juga terkait pengadilan. Bagaimana memberikan pengadilan yang adil. Loh kok sepertinya loncat. Tapi enggak juga. Coba aja kita balik lagi ke Amsal 22 ya. Ke ucapan yang pertama. Saudara masih ingat nggak ucapan yang pertama bunyinya seperti apa? Amsal 22 ayat 22 ya. Gampang hafalnya. 22, 22. Amsal 22 ayat 22. Kita baca lagi ucapan yang pertama. Janganlah mengampasi orang lemah karena ia lemah. Nah, ini kita bahas ya. Dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Nah, kenapa pintu gerbang? Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang mengampasi mereka. Jadi ada suatu perkara atau pengadilan. Nah, pintu gerbang dahulu kala, jadi ada konteksnya ya. Zamannya Israel pada saat itu, pintu gerbang adalah tempat pengadilan. Kita saudara bisa lihat dalam kisah Rut contohnya ya. Atau bahkan banyak kok yang suka ada di pintu gerbang, baik itu bisa Mordekai, tapi Mordekai agak lebih belakangan. Tapi kalau yang lebih awal mungkin contohnya misalnya Lot gitu ya. Jadi biasanya yang tua-tua itu ada di pintu gerbang untuk mengadili suatu perkara. Nah, jadi di sini kalau kita baca sekali lagi, janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang adalah ketika ada suatu pengadilan, janganlah kita injak-injak orang lemah. Maksudnya apa sih? Nah, kita coba baca lagi kalau nggak ngerti maksudnya, kita selalu cari dari Amsal. Nah, itu yang waktu itu saya ajarkan ya, menggunakan Amsal untuk mengerti ucapan orang bijak. Itu sesuai Amsal pasal 1 ayat 6. Amsal Salomo untuk mengerti Amsal dan ibarat ucapan dan teka-teki orang bijak. Nah, kita baca di sini dari Amsal 18 ayat 5 dan 17 ayat 15. Tidak baik berpihak kepada orang fasik dengan menolak orang benar dalam pengadilan. Membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Nah, jadi ketika di pengadilan, seringkali seseorang itu lebih suka membela yang kaya atau membela yang berkuasa. Entah untuk menyenangkan mereka atau mungkin ya karena nggak seneng aja sama orang miskin atau istilah karena gampang ditindas gitu kan. Kalau kita menyalahkan yang si kaya, nanti kita bakal dapat musuh si kaya. Tapi kalau dia orang miskin atau orang lemah, oh ya kita salahin dia aja karena dia nggak bakal bisa melawan balik. Nah, ini yang bahaya. Maka di sini dibilang jangan injak-injak mereka di pintu gerbang. Tidak baik berpihak seperti itu ya. Nah, tapi pengadilan ini kan sesuatu yang mungkin tanda kutip jarang terjadi relatively ya zaman sekarang mungkin. Mungkin masih banyak kasus-kasusnya. Misalnya ada orang miskin ditangkap terus diadilin. Nah, tapi pengadilan itu tidak mesti sesuatu yang formal juga. Nah, ini untuk yang terakhir ya. Dalam perkara sehari-hari, seringkali terjadi pengadilan. Di mana tuh maksudnya pengadilan? Pengadilan informal. Bisa ada satu perkara di kantoran. Nah, lalu ujung-ujungnya apa? Ah, salahkan aja si bawahan. Hati-hati ya, menyalahkan bawahan karena dia seorang bawahan yang tidak bisa melawan.
Atau misalnya anggaplah kita pihak ketiga, kalau tadi kan istilah kita ikut menyalahkan dia, itu namanya menindas secara langsung. Nah, kalau ini bukan menindas secara langsung, sekarang adalah bawahan kita berperkara dengan atasan kita misalnya. Nah, seringkali kebanyakan orang apa yang dilakukan, "Oh, saya bela saja atasan kita, nggak mungkin saya bela bawahan," atau mungkin misalnya office boy di kantor, ngapain gitu kan. Dan lagi pula biasanya orang berpikir apa, "Ah, pasti atasan saya yang benar, yang bawahan itu pasti salah." Kan kurang pengetahuan apa yang di bawah itu. Nah, itulah yang berbahaya, Saudara. Karena langsung mengasumsikan orang yang influensial, orang yang berpendidikan itu lebih benar. Tidak boleh begitu, kita harus mengadili dengan adil. Nah, ini yang menarik. Jadi, ayat terakhir dari Amsal 18 ayat 17 ya, diingatkan di sini, "Pembicara pertama dalam suatu pertikaian nampaknya benar, lalu datanglah orang lain dan menyelidiki perkaranya." Jadi suatu kebenaran bahwa orang yang ngomong duluan biasanya langsung dianggap, "Oh, pasti benar." Sampai nanti ada orang lagi yang ngomong pandangan sebaliknya. Nah, masalahnya dalam pertikaian antara orang, kaya dengan orang miskin, orang kuat dengan orang lemah, biasanya orang yang miskin atau orang yang lemah tidak mendapatkan kesempatan untuk membela dirinya. Nah, jadi yang harus dilakukan adalah apa? Berikanlah mereka kesempatan dan dengarkanlah, adillah dengan adil. Apabila kita langsung langsung ignore atau tidak peduli dengan, alasan mereka, hanya langsung, "Ah, kamu bikin-bikin alasan," gitu misalnya kan, seringkali begitu ya. Seorang ngomong ke anaknya, atau ke anak buahnya, atau ke orang lemah yang lain, "Ah, kamu bikin-bikin alasan aja," seolah tidak mau mendengarkan, itu tidak adil dan itu juga merupakan satu penindasan. Nah, jadi kita, ini udah slide yang terakhir. Jadi kesimpulannya apa? Ucapan yang pertama mengajarkan tentang karakter yang perlu ditumbuhkan, yaitu kasih. Bentuknya ada banyak, tapi yang paling spesifik dan yang paling sempurna adalah kasih terhadap orang lemah. Setidaknya kalau kita tidak punya apa-apa, setidaknya kita jangan menindas mereka. Karena apabila mereka menjerit, kita akan dosa. Dan sebaliknya, apabila mereka ada menjerit minta tolong, kalau kita menolong mereka, kita menyutangi Tuhan dan akan mendapatkan banyak hal yang baik. Termasuk kesehatan yang tadi kalau kita baca di Mazmur pasal 41 ya. Nah, itulah yang harus kita lakukan dan khususnya juga dalam pengadilan, kita tidak boleh memihak kepada orang yang lebih berkuasa. Lakukanlah pengadilan yang adil. Nah, ini untuk menutup yang terakhirnya adalah sebenarnya lampiran saja. Jadi kalau saudara ingat, Amsal-Amsal Salomo itu bisa dirangkai untuk menjelaskan ucapan orang bijak. Nah, di sini mungkin saya nggak akan baca semua, ini hanya catatan saja, saudara bisa pause kalau pengen baca. Tapi intinya adalah Amsal-Amsal Salomo itu bisa dirangkaikan untuk menjadi satu cerita dan menjelaskan lebih jelas ucapan orang bijak. Nah, ini saya tuliskan AAS 1, maksudnya Amsal-Amsal Salomo 1 atau Amsal-Amsal Salomo yang menjelaskan tentang ucapan satu. Oke, baiklah ya. Jadi itu saja yang saya sampaikan. Nanti, di video yang berikutnya kita akan membahas ucapan kedua tentang pertemanan. Bagaimana pertemanan itu bisa mempengaruhi apakah seseorang itu bisa masuk ke dalam kerajaan atau tetap di luar saja. Sampai jumpa di sesi yang berikutnya. Shalom.